Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na fima 'allamtana. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jemaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada pagi ini kita lanjutkan kajian kita, di mana Al-Faqih Abu Lais mengatakan di dalam kitab beliau Tanbihul Ghafilin, wa qala hakimum minal hukama man amila sab'atan duna sab'atin lam yantafi' bima ya'mal. Siapapun, kata sebahagian ahli hikmah, siapapun yang melakukan 7 perkara tanpa 7 perkara yang lain, niscaya tidak memberi manfaat apa yang ia lakukan tersebut. Jadi yang dimaksud di sini para jemaah, 7 amal baik kalau dilakukan tidak terangkai dengan 7 yang lain, maka tidak memberi manfaat apa-apa. Artinya seharusnya 7 amal baik itu dilakukan berbarengan dengan 7 amal baik yang lain, baru dia memberi manfaat. Awaluha ay ya'mala bil khaufi dunal hadari. Yang pertama sekali, seseorang beramal dengan khauf. Khauf itu adalah sifat yang sangat dianjurkan dimiliki oleh seorang mukmin. Apa itu khauf? Takut. Takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kita dianjurkan untuk takut terhadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang-orang yang beramal dengan takut, artinya yang merasa takut kepada Allah taala tapi tidak mau mengamalkan amal yang lain, yaitu al-hadri, sikap hati-hati, maka rasa takut tanpa kehati-hatian itu tidak memberi manfaat. Yakni yaqul inni akhafu adzaballah wa la yahdharu minad dunub. Yaitu dia berkata, aku sangat takut terhadap Allah Ta'ala. Tetapi pada kenyataannya dia tidak pernah berhati-hati daripada dosa-dosa. Maka perkataannya itu, aku takut terhadap Allah Subhanahu wa taala, tidak mampu memberi manfaat apa-apa. Tanya menyoba pegah ya dengan Allah. Anda murung pegah ya Allah hanaya. Tapi kenyataannya kita lihat dalam kehidupannya, dia tidak pernah berhati-hati agar tidak terjerumus ke dalam dosa. Ba'abah ya kepada Allah, ateng puput dum lam dosa. But lam dosa. Nyan iya tapi tidak berhati-hati. Ana manfaat. Seharusnya supaya bermanfaat rasa takut kita, sifat khauf kita supaya bermanfaat, harus dibarengi dengan kehati-hatian. Orang yang benar-benar takut kepada Allah, di dalam hidup ini dia akan bersikap hati-hati. Dia akan selektif di dalam melakukan pekerjaan.
Dia akan selektif dalam mengeluarkan kata-kata karena dia khawatir pekerjaan dan kata-kata yang diucapkan dapat membuat dosa kepada Allah. Maka dia selektif. Selektif itulah disebut kehati-hatian. Jadi baruhna manfaat rasa takut bena kehati-hatian. Jadi takutnya kan cuma begah-begah. Tapi wujudkan di dalam perbuatan dengan kehati-hatian. Yang pertama. Yang kedua, wasani ayya'mala birraja dunat talbi. Ia beramal dengan sifat raja. Raja artinya mengharap. Dunat talbi, tapi tidak mencari. Yakni yaqulu inni arju thawaballahi ta'ala wa la yatlubuhu bil a'malis salihah. Yaitu dia mengatakan aku menginginkan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi pahala tersebut tidak dicarinya dengan melakukan amal-amal yang saleh. Maka perkataannya tersebut lam tanfa'hu maqalatuhu syai'an, tidak memberi manfaat untuknya. Yang kedua di sini Al-Faqih mengatakan orang yang beramal dengan sifat raja. Sifat raja itu artinya rasa yang ada di dalam diri kita, di mana kita mengharap rahmat atau pahala dari Allah. Tanya penuh harapan kepada Allah. Tak harap bergebi pahala, bergebi rahmat ya Allah tanya. Jadi mengharap pahala, mengharap rahmat dari Allah itu kalau tidak dibarengi dengan usaha untuk mencari apa yang kita harapkan itu, maka harapan itu sia-sia, tidak bermanfaat. Seharusnya setiap harapan harus dibarengi dengan usaha. Seseorang mengharapkan agar dia mendapatkan pahala dari Allah, maka harus berusaha dengan melakukan amal-amal baik. Karena orang-orang yang mendapatkan pahala dari Allah adalah orang-orang yang melakukan amal baik. Tidak mungkin tanpa melakukan amal baik langsung Allah berikan pahala. Jadi raja mengharap harus dibarengi dengan sifat mencari apa yang diharapkan. Kalau cuma mengharap tanpa mencari, maka harapan itu sia-sia, tidak memberi manfaat. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah, dua sifat yang awal ini, khauf dan raja, menurut para ulama itu harus selalu ada pada setiap mukmin di saat melakukan ibadah. Khauf dan raja itu. Ibadah salat yang kita lakukan, di saat kita melakukan salat, terutama di akhir salat itu, kita harus memiliki rasa keduanya, khauf dan raja. Wateta salam, assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu hati kita harus penuh rasa takut. Takut apa? Takut banyak terjadi kesalahan dalam salat sehingga menyebabkan salat tidak diterima. Tapi juga harus dipenuhi dengan raja. Mengharap. Apa yang kita harapkan? Walaupun kesalahan-kesalahan itu kita akui masih banyak, tapi kita mengharap dengan luasnya rahmat Allah, Allah tetap terima salat kita. Maka sebagai perwujudan para jamaah dari setiap rasa khauf itu, setelah selesai salat, ucapan yang pertama yang keluar dari mulut kita adalah astaghfirullah. Aku mohon ampun kepada Allah. Kenapa kita mohon ampun? Padahal seseorang itu memohon ampun apabila dia melakukan maksiat.
Yang dah puput maksiat monot lagi ampun. Sedangkan saknya tanya kon tengah dah puput maksiat, usit dah puput ibadah salat yang kita kerjakan bukan maksiat. Tetapi kenapa kita mohon ampun? Karena ada rasa takut ibadah salat kita dipenuhi dengan kekurangan, itulah yang kita istighfarkan kepada Allah, yang kita mohon ampunkan. Mudah-mudahan Allah mengampuni kekurangan-kekurangan kita di dalam beribadah kepadanya, di dalam salat tersebut. Nah, raja yaitu mengharap. Walaupun kita menyadari tadi dengan beristighfar bahwa ibadah salat kita itu dipenuhi dengan kekurangan, dalam ketakutan itu kita tetap mengharap Allah Subhanahu wa taala menerima. Maka sering kita berdoa setelah salat, Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, terimalah dari kami salat kami. Walaupun kita sadari penuh dengan kekurangan, tapi kita mengharap Allah menerima. Kalau seandainya sifat raja tidak ada pada kita para jemaah, maka kita tidak berani mengatakan kepada Allah, terimalah wahai Allah. Karena yang ada cuma rasa khauf, ketakutan. Orang yang takut itu tidak berani meminta. Atau sebaliknya, kalau yang ada pada kita hanya sifat raja, tidak ada rasa khauf, maka kita akan terus meminta tanpa memperbaiki ibadah yang kita lakukan. Orang yang hana rasa khauf, cuma hana rasa raja orang. Nyen galak tak melake. Lung jarau langit manyang-manyang melake tapi dia tidak pernah memperbaiki kesalahannya. Karena hana rasa yo. Nah, maka dua-dua sifat ini harus ada. Tapi dua sifat ini tidak akan bermanfaat para jemaah kalau tidak ada sifat lain yang membarenginya. Sifat khauf harus dibarengi dengan hati-hati. Sifat raja harus dibarengi dengan talab, yaitu mencari apa yang kita harapkan. Yang ketiga, wasalisu bin niyati dunal qasdi. Orang yang beramal dengan niat, dia meniatkan untuk melakukan sesuatu. Dunal qasdi, tapi tidak punya kemauan yang kuat untuk melakukannya. Yakni yanwi biqalbihi ayya'mala bitta'ati wal khairati wa la yaksuda binafsihi. Maksudnya dia meniatkan di dalam hatinya untuk melakukan beberapa perbuatan taat dan perbuatan baik, tapi tidak punya kemauan yang kuat di dalam dirinya untuk melakukan hal tersebut. Lam tanfa'hu niyatuhu syai'an. Niscaya niatnya tidak akan memberi manfaat sedikit pun untuknya. Nah, ini latih itu tanda kurubun Pak Idul Adha. Tapi tidak dibarengi dengan tekad yang kuat. Ini anak kurubun ini kau anak kurubun ini latih. Tapi tidak dibarengi dengan tekad. Bukti tidak dibarengi dengan tekad yang kuat, kita tidak berusaha untuk melakukan persiapan-persiapan, melakukan kebaikan yang kita niatkan tersebut. Hana berusaha. Tak pegah tanda kerubun ni, tapi hana lah kalang-kalang yang minta lemo. Tak pegah tanda kerubun, mekameng tandom dah jenguk-jenguk. Gimana cara ada kerubun? Mungkin ban urohan tu liu semayang kitanya baru dia minta lemo. Lu dia minta kameng, karena mungkin nyonya persiapan ini. Maka niat saja tanpa dibarengi dengan tekad untuk melakukannya tidak bermanfaat. Jadi seharusnya niat yang baik itu harus dibarengi dengan tekad yang kuat untuk melakukannya. Menyokata niat, pastikan niat itu terwujud. Menyokata niat. Baik. Hanya semata-mata niat. Walaupun dalam satu sisi niat baik itu walaupun tidak sempat dilakukan, dia berpahala. Tapi niat baik yang dia punya tekad untuk melakukan, cuma karena tidak sempat baru dapat pahala.
Yang ketiga, para jamaah, yang keempat sekarang, warabi'u bid-du'ai dunal jahdi. Seseorang beramal dengan doa, suka berdoa dunal jahdi, tetapi tidak dengan bersungguh-sungguh. Yakni yad'allaha ta'ala ayyuwaffiqahu lil khairi wa la yajtahidu lam yanfa'hu du'a'uhu syai'an. Yaitu seseorang selalu berdoa kepada Allah supaya Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan kebaikan. Tapi dia tidak pernah berusaha untuk melakukan kebaikan. Niscaya tidak memberi manfaat akannya oleh doanya tersebut. Urang galak melakeh sabi bergebi taufik li Allah untuk melakukan kebaikan. Tapi tidak diwujudkan dengan usaha melakukan kebaikan tersebut. Maka doa tanpa bersungguh-sungguh mewujudkannya, nyo hana bermanfaat. Hana manfaat. Wa yanbaghi lahu ayyajtahida liwaffiqahullahu ta'ala. Tetapi yang sepatutnya bagaimana? Yaitu dia berusaha agar Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan kebaikan tersebut. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin." Surah Al-Ankabut ayat 69. Allah mengatakan, orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami, yang berusaha dengan sungguh-sungguh terhadap kami, lanahdiyannahum, sungguh kami berikan petunjuk kepada mereka itu terhadap jalan-jalan kami. Jadi dalam ayat ini Allah gambarkan siapa yang Allah berikan petunjuk terhadap jalan-jalan Allah. Siapa yang Allah berikan petunjuk untuk datang menghadap Allah, untuk melakukan kebaikan-kebaikan di dalam agama Allah. Siapa? Orang-orang yang bermujahadah, yang bersungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh. Jadi mengharap dengan doa agar diberikan petunjuk, tapi tidak ada usaha kesungguhan mewujudkannya, lam tanfa'hu, hana manfaat. Jadi baru na manfaat, doa itu dibarengi dengan kesungguhan untuk mewujudkannya. Ya, berjemaah. Wal khamisu, dan yang kelima, bil istighfari dunan nadami. Orang beramal dengan istighfar, suka memohon ampun, tetapi tidak beramal dengan penyesalan. Yakni yakul, ia berkata, astaghfirullah, aku memohon ampun kepada Allah. Wala yandimu ala ma kana minhu minad dunub, tetapi tidak pernah menyesali dosa-dosa yang pernah ia lakukan. Nyan lam yanfa'hul istighfar. Istighfar itu tidak memberi manfaat kepadanya. Mencoba istighfar Jumat gede. Kon 70 euro. Lulam bedanya. Galak gede. Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim. Tak lagi ampun. Tapi dosa-dosa yang pernah kita lakukan ke belakang tidak pernah kita sesali. Bahkan kadang-kadang kita bangga dengan dosa tersebut. Buktinya ada cerita-cerita keburukan, kitanya juga ada cerita keburukan di awai dengan rasa bangga. Padahal kalau tak istighfar dosanya, kalau tak lagi ampun keburukan yang dilakukannya, nyan lagi ampun terhadap keburukan yang dilakukan, tetapi di sementara waktu kita masih belum menyesalinya, tidak bermanfaat sama sekali. Hana manfaat.
Baru bermanfaat istighfar harus dibarengi dengan penyesalan. Sambil beristighfar kita menyesali. Karena rasa penyesalan itu, maka mata kita mengeluarkan air. Karena rasa penyesalan. Kamu menyesal tu beratad, itu le mata itu biti. Abah ilake Allah, ya Allah, nepu ampun, mata itu biti. Hati cukup menyesal. Nyan baru na manfaat istighfar lagi yang mudah. Jadi barengi istighfar, permohonan ampun kita kepada Allah dengan rasa menyesal. Maka wateta istighfar supaya timbul rasa menyesal gimana? Buta ingat kejahatan atau dosa yang kita lakukannya sebagai sebuah hal yang sangat menjijikkan. Baru menyesal. Tapi apabila hanta tim ingat perbuatan dosa atau keburukan yang tak lakukan dahulu sebagai sebuah hal yang menjijikkan, malah teringat sebagai hal yang biasa saja, yang lumrah terjadi di masyarakat, maka han menyesal. Ya, han menyesal, hai tu bi imadah. Jadi usaha untuk menganggapnya sebagai sebuah hal yang menjijikkan. Kemudian yang keenam, wasadisu bil alaniyati dunas sarirati. Orang yang beramal secara zahir tapi tidak beramal secara batin. Yakni yasluhu umurahu fil alaniyah wa la yasluhuha fisir. Yaitu dia memperbaiki keadaannya, pekerjaan-pekerjaannya pada zahir, tapi dia tidak memperbaikinya pada batin. Lam tanfa'hu alaniyatuhu syai'an. Zahir yang diperbaiki itu tidak memberi manfaat kepadanya sedikit. Contoh para jemaah, salat. Salat itu ada zahir, ada batinnya. Zahir daripada salat apa? Yaitu segala kegiatan yang nampak terlihat. Yang wajibnya arkanus salasa asyar. Rukun heblah. Ini yang kau wajib. Atau menyota hitung abih sambil pinah-pinah rukun 17. Yang wajib. Sementara waktu katanya memperbaiki katanya. Tak perbaiki bacaan takbiratul ihram katanya. Tak perbaiki bacaan Fatihah katanya. Tak perbaiki cara ruku katanya. Tak perbaiki cara i'tidal katanya. Artinya tak perbaiki rukun qauli, tak perbaiki rukun fi'li. Tapi salat yang kita usaha secara zahir untuk kita perbaiki tersebut tidak kita perbaiki secara batin. Dalam salat hadir hati kita, tidak kita berusaha untuk menghadirkannya kepada Allah. Lafaz wajjahtu wajhiya yang kita ucapkan, kuhadapkan wajahku lilladzi fataras samawati wal ard, untuk zat yang menjadikan langit-langit dan bumi itu hanya nampak pada zahir. Iya, memang tubuh kita, muka kita, dada kita hadapkan ke kiblat, menghadap Allah. Tapi hati kita merantau entah kemana. Tengah dah semayang hati katanya jimu hana taduho kaija. Haid dah tarik. Hana taduho terus. Tubuh dina mendang di Masjid Syuhada, tapi hati diboleh jadi kadruh jai haji gede, kadruh Mekah. Tubuh dina mendang Masjid Syuhada, tapi boleh jadi hati di kadruh Bali ja, ya wisata gede Bali. Nah itu kenali berarti. Nyan artinya yang kita perbaiki cuma zahirnya, tapi batinnya tidak kita perbaiki. Maka ibadah yang seperti itu
Cuma zahir yang diperbaiki, batin tidak. Lam tanfa'hu syai'an, tidak bermanfaat untuknya sedikit pun. Dengan bukti cukup trip kata semayang lagi danyo para jemaah, cukup trip kata ibadah lagi danyo, golom terasa lezatnya ibadah tersebut. Nah terasa lo mangat. Hana terasa lo mameh. Orang menyoka merasa mameh ibadahnya, nyen payah keminah. Lagi saka, mau lagi sidom nyokai temung saka. Payah atau pinah sidom nyokai temung saka. Tarun leholain sidom tetap iriwang kenan. Jadi orang yang sudah merasa lezatnya ibadah, dia sukar untuk berpindah dari ibadah. Tapi tanya mudah dah untuk berpindah ibadah. Mudah kita untuk keluar dari masjid menuju tempat lain. Tapi untuk keluar dari tempat lain kadang menuju ke masjid, itu yang agak sukar. Maka bermakna kita belum merasakan manisnya ibadah. Kenapa belum merasakan manis ibadah? Karena yang kita perbaiki adalah zahir daripada ibadah tersebut, tapi batin tidak kita perbaiki. Maka barengi memperbaiki zahir dengan memperbaiki batin, para jemaah, agar kita dapat manfaat dari setiap yang kita lakukan. Manfaat ibadah menyosalat, para jemaah. Manfaat ibadah salat adalah diantara yang dipegah oleh Allah dalam Al-Quran. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Tertegah kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Nyan manfaat Allah. Jadi tanya kadang mayang nangin. Tapi bukti ji manteng terjerumus ke dalam perbuatan keji. Manteng terjerumus ke dalam perbuatan mungkar. Maknanya belum ada manfaat semayang dayo. Nah, perlu semayang ada manfaat, jangan cuma fokus pada zahirnya, tapi juga kepada batin, harus berbarengan. Ya, kemudian yang terakhir, yang ketujuh, ayya'mala bil kaddi dunal ikhlas. Ia beramal dengan kad, sungguh-sungguh, tetapi tidak beramal dengan ikhlas. Menyoba but, ada but, cukup yakin. Yang baik dan yang ikhlas. Munyo yakin, cukup yakin ada but. Cukup sungguh-sungguh ada but. Tapi yang baik dan yang ikhlas. Maksudnya apa? Ia jatahidu fit ta'ati wa la takunu a'malahu khalisatan liwajhillahi ta'ala. Dia bersungguh-sungguh melakukan amal, tetapi amalnya itu tidak ia persembahkan ikhlas kepada Allah. Kesungguhannya itu karena apa? Karena selain Allah. Boleh jadi kalau dia melakukan itu sebagai seorang bawahan, kesungguhannya itu karena atasan. Boleh jadi kalau dia melakukan itu karena sebagai seorang teman, berarti kesungguhan itu bukan karena Allah, tapi karena teman dan sebagainya. Boleh jadi dia melakukan kesungguhan itu karena dia berorganisasi, berarti kesungguhannya itu bukan karena Allah, tapi karena organisasinya. Bukan karena Allah. Kesungguhan yang seperti itu tidak akan memberi manfaat, kata ahli hikmah, kalau tidak dibarengi dengan ikhlas karena Allah. Allah mengatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam hal ibadah tidak diperintahkan kita oleh Allah kecuali dengan ikhlas kepadanya. Hana gayul oleh Allah punya ibadah hana ikhlas. Allah yang mengharapkan dari kita ibadah kita itu harus dengan ikhlas. Kebaikan yang sungguh-sungguh kita lakukan harus dengan ikhlas. Maka ibadah kurban, tempatnya yang katanya ada contoh, munyo kita lakukan hana ikhlas, hana pahala. Karena yang lebih pahala oleh Allah, para jemaah, kon asho kamengji, kon darah kamengji. Pegah oleh Rasulullah, layyanallaha luhumaha wala dima'uha. Yang sampai kepada Allah itu bukan dagingnya, bukan darahnya,
Tidak sampai kepada Allah daging-dagingnya dan darah-darahnya. Dagingnya sampai kepada fakir miskin, sampai kepada tetangga-tetangga kita, sampai kepada kawan-kawan kita. Darahnya ya sampai ke tanah kepada Allah. Tapi yang sampai kepada Allah apa? Walaki yanaluhut taqwa. Tetapi yang sampai kepada Allah, yang ada dalam hati, yang tidak sampai kepada orang, yaitu sifat takwa. Takwa yang dimaksud di sini keikhlasan dalam melakukan amal ibadah kurban tersebut. Nyan yang terus kepada Allah nih. Jadi tak pubut amal dengan sungguh-sungguh. Tiba nak tunggu-tunggu orang beribadah kurban. Siapkan peng, kan pegah kan trip, menunggu tabung, ya minta lemong, ya minta kemeng. Tunggu ke. Kadang-kadang itu mung tipak bulu mau tiga bagi jenguk-jenguk lemong gop nang. Mana tunggu-tunggu. Kacepi ke dia denging kijik cepi. Lah baku ajak bau kami minta lemong itu mung tipak. Emban ditanya hantam-hantam lemong, bukit je dadang likut lemongnya padahal lemongnya jiwa tipak kalau je. Kacepi. Kok tunggu ke ya minta untuk berbun. Tapi ternyata tidak ikhlas. Karena gengsi, karena hana mangan, koknya durung kaya ai kampung. Yang lain yang ngasih-ngasih mengkurubun, matai koknya hana mengkurubun. Kok gengsi deh, yang minta deh, mau. Yang tidak ada manfaat kesungguhan tersebut. Sia-sia. Keringat yang keluar dari usahanya tidak berbalas pahala. Nah, yang ketujuh. Ya. Jadi artinya setiap kebaikan yang kita lakukan harus pasti dibarengi dengan usaha. Dengan ikhlas. Berusaha untuk membuat hati menjadi ikhlas. Amal baik yang kita lakukan tanpa keikhlasan bagaikan tubuh yang tanpa roh. Pugekeun tubuh yang hana roh, mayat. Mayat gekeun tubuh yang hana roh. Jadi monyo amal baik gedanyo lage mayat gedanyo kalian pada kehidupan mayo. Nah manfaat mayat hana manfaat mayat. Kecuali ba orang-orang yang mempercayai kepercayaan biar tertentu yang mayat na manfaat baru. Tapi gedanyo orang Islam dak kalian hana manfaat mayat. Maka setiap orang yang kaji ke mayat hana takubah trik-trik rumah. Bagah-bagah dia semiyu baju, dia tandam. Karena hana manfaat li, bahkan kadang-kadang membuat takut, membuat mudarat katanya, karena menyedrip-drip menimbulkan bau busuk. Nah, begitu juga ibadah katanya, monyohana ikhlas, lagi tubuh hana roh lagi mayat, hana manfaat. Maka Allah han gedung para jamaah ibadah yang tanpa ada keikhlasan. Nah, jadi beramal dengan sungguh-sungguh harus dibarengi dengan keikhlasan. Kemudian diriwayatkan dalam sebuah hadis, rawa Abdullah bin Mubarak an Abi Bakrin ibni Abi Maryam an Damirah an Abi Habib qal. Meriwayatkan oleh Abdullah bin Mubarak dari Abi Bakar, dari Abi Maryam, dari Damirah, dari Abi Habib, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal malaikata yarfa'una amala abdin min ibadillah. Para malaikat, kata Rasulullah, mengangkat amal seorang hamba dari hamba-hamba Allah. Lih dapubut saboh amal kebaikan lidahnya, nyan pada waktu-waktu tertentu amal lidahnya yang gepeik li malaikat untuk menghadap Allah. Gepeik li malaikat. Karena yang kita lakukan kebaikan itu, fayastaksirunahu wa yuzakkunahu hatta yantahu bihi ila haitsu masyaallah min sultani. Para malaikat di saat membawa amal tersebut, mereka menganggap amal tersebut banyak dan bersih. Dibanyak-banyakkan amal tersebut, dibersih-bersihkan. Artinya dilebih-lebihkan oleh para malaikat. Sehingga dibawalah terus naik sampai kepada satu tempat daripada kekuasaan Allah yang dikehendaki oleh Allah. Lalu di saat sudah sampai kepada tempat tersebut,
fayuhiyallahu ilaihim. Allah turunkan wahyu kepada malaikat. Ugekeun li Allah, innakum hufadatun ala amali abdi. Hai para malaikat, kalian cuma para penjaga terhadap amal hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi. Sedangkan aku yang mengawasi apa yang ada dalam dirinya. Inna abdi hadza lam yukhlis li amalahu. Sesungguhnya hambaku ini, kata Allah, yang kamu bawa naik amal baiknya itu tidak mengikhlaskan amalnya untukku. Faktubuhu fi sijjin. Tulislah amal baiknya itu di sijjin. Padahal jelas, Pak. Yang ditulis di sijjin bukan amal baik, tapi amal jahat. Kalau amal baik itu ditulis di illiyin. Ini ditulis. Tempat tulis amal God illiyin. Tempat tulis amal ibrok sijjin. Tapi amal baik hamba yang dinaikkan oleh malaikat ini, kata Allah, faktubuhu fi sijjin. Tulis di sijjin. Nampak baik berarti tidak baik. Nampak baik. Malaikat saja tertipu menganggap itu amal baik. Kepuik le malaikat ke amal God. Kepegah le malaikatnya amal God, rayuk dah pahalanya. Kepuik je menghadap Allah. Pantro ke deh pu kepada Allah. Awakkah cuma urang tulis-tulisnya. Yang tepu lah mati ilung ke Allah. Nyan jipu bot God nyan kon karena lung. Nyan para jemaah. Dror dah tepu fit nanya. Selain Allah. Dror dah tepu. Maka setiap kita menyadari, setiap kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan itu ada bisikan, ada terbersit dalam hati kita untuk menyelewengkan kepada selain Allah, stop segera. Kalau tidak, Anda akan rugi melakukan amal tersebut. Tidak tercatat sebagai kebaikan, tapi malah tercatat sebagai kejahatan. Tok juga aneh depu. Anjing sedok juga. Sengkira je depui peh bahu. Tak salah kaya. Bek lagi yang ni tu. Hanai depui kau. Hana sopeh babahu tu, hana sopeh salah. Tak jemaah. Thotit yang peh babahu draw tu je depeh. Tak kun ba nafsu. Hai bek lagi yang ni kah? Rugolong yang punya lagi yang. Je tak kun ba nafsu. Urang lain hanya ikut. Wa yas'udu bi amali abdin. Suatu waktu yang lain, kata Rasulullah, para malaikat itu membawa naik sebuah amal seorang hamba, fayastakillunahu wa yahtakirunahu. Mereka menganggap amal itu sedikit, mengecilkan amal tersebut dan menganggap remeh. Anayu mamayan. Big baik sih karena tugas mereka baik amal. Tapi bak mata malaikat hanayumnya remeh tat butnya. Hatta yantahu bihi ila haitsu sya'allah. Sehingga malaikat itu dengan amal tersebut sampai kepada sebuah tempat yang dikehendaki oleh Allah daripada kekuasaannya. Lalu Allah turunkan wahyu kepada mereka. Apa Allah katakan kepada mereka? Innakum hufadatun ala amali abdi. Sama dengan firman yang pertama. Kalian hai para malaikat cuma para penulis terhadap amal hambaku. Wa ana raqibun ala ma fi nafsi. Aku yang memperhatikan, mengawasi apa yang ada dalam jiwanya. Inna abdi hadza akhlisu li amalah. Sesungguhnya hambaku yang ini, kata Allah, mengikhlaskan untukku amalnya. Faktubuhu fi illiyin. Tulislah amal tersebut di illiyin. Amal yang menurut malaikat hana meyumbi. Cilet-cilet namanya. Yang hina. Ban gepe nyan yang nama yumba Allah yang geyu tulis di illiyin. Kenapa? Karena amal itu dilakukan dengan ikhlas. Jadi nilai amal kitanya rupanya naba ikhlas. Maka usahakan wujudkan keikhlasan di dalam hati. Kata Al-Faqih Abu Lais, fa fi hadzal khabar dalilun ala anna qalilal amali idza kana liwajhillahi ta'ala khairum minal katsir li ghairi wajhillahi ta'ala. Dalam hadis ini terdapat bukti yang konkret
bahwa amal yang sedikit apabila dia dilakukan karena Allah ikhlas lebih baik daripada amal yang banyak yang dilakukan bukan karena Allah. Jadi baiknya satu amal itu bukan pada banyak sedikitnya, bukan pada kuantitasnya, tapi pada kualitas. Maka daripada capek-capek berusaha memperbanyak amal, lebih baik sibukkan diri berusaha memperbaiki amal. Tanya kadang dia berusaha memperbanyak semayang hansib nun liu 10 rakaat tatamah 10 je 20. Padahal musabah rakaat hana betul. Hati dia semayang. Kalau lebih gak sabah manfaat, sabah rakaat, tapi hati kitanya lurus dalam melakukannya. Lebih godnya ba Allah. Kijut lebih god nit, tapi lurus hati itu kepada Allah. Li'annal qalila idza kana liwajhillahi ta'ala, karena yang sedikit itu apabila dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha yudha'ifuhu bifadli. Allah bisa melipat gandakannya dengan karunia beliau. Terhadap ubud nanya. Tak boh guys. Tapi kalau ikhlas dilipat-lipat ganda oleh Allah dengan karunia-Nya. Kamu sedekah hanalu tanya 5.000. Tapi ikhlas dengan 5.000-nya. Yudha'ifuhu, dilipat ganda oleh Allah. Mulai dari 10 sampai 700, bahkan sampai yang Allah kehendaki. Hayah hana duduk dia. Bisa lipat ganda oleh Allah. Gepula oleh Allah menyogot ikhlas karena Allah. Ini tercermin dari firman Allah. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran azima. Surah An-Nisa ayat 40. Allah mengatakan jika yang dilakukan itu adalah kebaikan. Hasanah. Setiap Allah mengatakan kalimat hasanah itu menunjukkan perbuatan baik yang benar-benar dipersembahkan kepada Allah, yang ikhlas. Jika yang dilakukan itu adalah kebaikan kata Allah, dari sisi manapun dilihat itu adalah sebagai kebaikan. Artinya ikhlas dia karena Allah, yudha'ifhu, diganda-gandakan untuknya kebaikan tersebut. Wa yu'ti min ladunhu ajran azima, dan diberikan dari sisi Allah pahala yang besar. Dah ubud tapi pahala je beraya. Monyo yang dah ubudnya adalah kebaikan, keikhlasan. Wa ammal katsiru idza lam yakun liwajhillahi ta'ala fala thawaba lahu wa ma'wahu jahannam. Adapun yang banyak apabila dilakukan tidak karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada pahala dari kebaikan tersebut, bahkan tempat kembalinya orang yang melakukan amal seperti itu adalah neraka jahanam. Dalam pertemuan Rabu yang lalu sudah kita jelaskan bahwa menyohana ikhlas tetap pupuk sabah amai menyota perleh gebalah hidupnya, nyan amalnya hanya membuat getanya kembali dalam neraka jahanam. Allah mengatakan dalam surah Al-Isra, "Tsumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhura." Gemeh katanya oleh Allah dalam keadaan hina, dalam keadaan penuh penyesalan, kedih dalam neraka jahanam. Menyo tapubut amal kon dengan ikhlas. Maka mari para jamaah, setiap amal yang kita lakukan walaupun sedikit, kita perbaiki pelan-pelan, zahir batin, supaya mendapatkan pahala yang banyak. Amal sedikit, tapi kita tetap mengharapkan pahala yang banyak. Daripada amal yang banyak, tapi ternyata pahalanya sedikit, atau bahkan tidak berpahala sama sekali. Ya, sebelum tutup. Nah.